Alhamdulillah ada kesempatan hari ini bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bareng Habib Abu Jibril Basyaiban. Ada hal yang ingin kita bincangkan hari ini, Bib. Yang pertama yang ingin saya tanyakan hari ini, seolah-olah pemerintahan pusat itu anti terhadap Habib, anti terhadap ulama, anti terhadap kiai dan lain sebagainya lah, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta pandangan dari panjenengan, kira-kira benar atau tidak hari ini pemerintahan itu anti terhadap habaib, para ulama dan lain sebagainya. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah Ustaz, ya inilah isinya dunia ya. Artinya isinya dunia bagaimana ketika ada seseorang ngomong, betul tidak pemerintah ini anti terhadap ulama. Sebetulnya ini tidak perlu kita jawab. Kenapa demikian? Wakil presidennya aja ulama. Ya, wakil presidennya ulama, terus anti yang dari mana? Terus kemudian ada orang yang mengatakan pemerintah ini anti terhadap habaib. Iya, Bib. Salah satu watim pres Dewan Pertimbangan Presiden juga habaib, Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ini sebetulnya pertanyaan yang aneh, sama halnya dengan orang mempertanyakan kereta api hitam warnanya apa. Loh, sudah dijawab. Sudah dijawab, kereta api hitam warnanya apa. Kan begitu. Tapi begini, Bib. Bagaimana menurut panjenengan mengenai kriteria ulama? Karena hari ini kan yang mereka anggap ulama justru seperti ini, mohon maaf, seperti yang kemarin viral dengan ya gitu. Ini justru orang-orang seperti ini yang mereka anggap ulama gitu. Justru Kiai Ma'ruf Amin sering mereka sudutkan, sering mereka caci, sering mereka maki. Habib Lutfi sering mereka fitnah gitu. Ya. Gimana menurut jenengan? Jadi kan begini pada prinsipnya ya. Kalau ulama ini kan ilmuwan, ya. Cendekiawan, siapapun yang punya ilmu bisa dikategorikan ulama cendekiawan, tapi tidak bisa dikategorikan al-ulama ya, karena yang dimaksud secara khusus itu. Iya betul, karena yang dimaksud al-ulama warathatul anbiya. Di sini harus digarisbawahi kalau kita ngaji di pesantren dulu, ini adalah al-ma'rifat. Iya. Ya. Al-ulama warathatul anbiya. Di situ yang dimaksud dengan orang-orang yang mempunyai ilmu, artinya al-ulama di sini pewaris daripada nabi. Ya. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi pewaris daripada para nabi. Nah, yang dimaksud di sini adalah ulama yang betul-betul menjalankan syariat Allah dan mencontohkan perangai daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud al-ulama. Makanya ketika baik itu hadis atau dari Al-Qur'an sendiri, apapun itu pasti ketika ulama yang betul-betul ulama itu disematkan di situ ada al-ma'rifah. Ya, sebagaimana misalkan al-ulama warathatul anbiya. Tapi kalau cuman ulama saja, juga Rasulullah menyatakan sayati zamanun, akan datang di satu zaman. Ya, di satu zaman yang mana ulama'uhum munafiqun. Di situ enggak ada alnya. Ya, di situ enggak ada alnya. Jadi yang dimaksud al-ulama di sini betul-betul orang-orang yang menjalankan syariat Allah dan menunjukkan apa yang pernah dijalankan dan dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya misalkan
Ada seseorang yang dicap ulama, boleh saja dicap ulama, tapi kalau agama tidak. Kenapa demikian? Karena masih lisannya mencaci, maki dan sebagainya. Karena Rasulullah Muhammad SAW sama sekali sedikit pun tidak pernah kita dengar sejarah mengajarkan sejarah atau hadis apapun. Ustaz boleh buka kitab ya, mau itu di Sahih Bukhari, Muslim atau apapun, Rasulullah pernah sedikit pun mencaci maki ya. Walaupun orang yang berbeda agama dengan beliau. Betul. Karena kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan terhadap Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali hanya untuk memberikan rahmat ya untuk alam semesta ini, memberikan kedamaian ya. Sehingga yang dicontohkan sekarang ini al-ulama dunia, sebagaimana Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid atau Al-Habib Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau ini tokoh ulama dunia yang memberi kedamaian kepada siapapun ya. Mau beliau di Amerika buat damai Amerika, mau beliau di Hadramaut, mau beliau di Indonesia, selalu dikejar oleh umat. Kenapa? Selalu membawa kedamaian. Itulah yang dicontohkan oleh beliau Habib Umar, Habib Al-Jufri ini, akhlak daripada baginda Nabi Muhammad gitu Ustaz. Kemudian gini Bib, yang kedua, karena efek dari tuduhan-tuduhan orang bahwa pemerintah anti Islam, anti ulama, anti habaib dan lain sebagainya, maka pemerintahan ini tertuduh bahwa presidennya ini antek-antek PKI gitu. Dan hari ini sudah mulai kelihatan banyak ulama-ulama yang seperti baru viral kemarin ya, Syekh Ali Jaber, beliau ditusuk di bagian tangan kanannya kemudian diviralkanlah bahwa sudah mulai kelihatan ulama-ulama ini diserang dan dituduh bahwa yang menyerang itu adalah komunis-komunis suruhan pemerintah. Gimana menurut jenengan? Sebetulnya ya itu tadi aneh aja gitu. Iya. Apa ya? Anehnya begini. Syekh Ali Jaber, subhanallah, beliau ini termasuk orang yang salah satu anugerah buat Indonesia. Kenapa demikian? Beliau bukan orang Indonesia dan mau berdakwah di Indonesia mengamalkan ilmu Indonesia. Dan Syekh Ali Jaber sendiri, beliau korban penusukan ya. Beliau sendiri nggak meributkan, beliau santai aja ya. Beliau sendiri nggak meributkan. Ini kan aneh. Beliau sendiri legawa, artinya tetap diproses secara hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia ini ya. Tapi nggak perlu dikaitkan yang anti agama. Gini, mohon maaf ya, pernah terjadi juga mungkin setahun yang lalu Pak Wiranto ya ditusuk. Ya. Apakah Pak Wiranto itu salah satu dari ulama? Tidak. Nah ini juga artinya kejahatan kan dimanapun ada namanya kejahatan itu ya. Kalau ibarat kata semuanya manusia ini baik, maka penjara tidak pernah berisi. Dan juga demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, ada neraka. Artinya kita sebagai kaum muslim, kita harus mengajak dan mencontohkan kebaikan. Kita harus, wajib hukumnya kita berbuat baik Ustaz. Wajib hukumnya kita berusaha menjadi manusia yang baik. Tapi jangan pernah kita ustadz, kita semua, jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita jadi berusaha untuk menjadi soleh itu wajib Ustaz. Tapi kita tidak boleh merasa lebih soleh daripada yang lain. Kenapa demikian? Inilah sifat iblis. Ketika diusir dari surga, dia merasa lebih soleh daripada Nabi Adam AS.